Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu kembali dalam video highlight kali ini yang membahas tentang bayi silver. Bayi silver ini sempat di video ya oleh seseorang yang kemudian diunggah ke media sosial. Karena di media maya begitu viral, maka kemudian menjadi perhatian publik. Jelas viral. Anak ini mungkin diperkirakan masih usia belum sampai 12 bulan atau belum setahun. Mungkin masih di bawah 10 bulan. Anaknya nampak berpakaian jaket gitu ya, tetapi masih begitu bayi dan diwarnai cat silver. Kejadian di Tangerang, tepatnya di Pamulang ya, di salah satu pom bensin di sana. Dan ini betul-betul membuat publik geram karena seorang bayi diwarnai silver dan tentunya ini membahayakan kesehatan si bayi. Nah, seperti apa videonya? Kita ikuti terus ya. Jangan lupa untuk di-like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera bunyikan loncengnya. Kita akan mulai membahas dari si ibu ini. Diperkirakan ini ibunya gitu. Menurut beberapa orang yang ada di lokasi, udah berapa kali dikasih tahu, bayinya jangan diwarnain silver. Kalau ibunya mau diwarnain silahkan, tapi bayinya jangan. Namun nampaknya peringatan dan upaya nasihat dari beberapa orang yang berada di lokasi itu kerap kali diabaikan dan berulang-ulang si ibu tetap membawa si bayi dan tetap menggunakan cat silver pada si bayi. Padahal dalam masa pandemi ya, mestinya ngajak bayi keluar kan sudah beresiko. Yang kedua, dicat pula gitu ya dengan silver. Ini kan cat itu cat sablon ya, tapi dicampur minyak kemudian dibalurkan kepada kulit atau tubuh. Nah, kalau orang dewasa aja beberapa mengaku gatal dan terasa panas, apalagi bayi. Kulit bayi itu kan mudah iritasi. Kulit bayi itu sensitif ya. Dan itu pasti ada ruam-ruam merah kalau habis diberikan dicap warna silver. Kata si ibu, tenang aja nanti juga pakai sabun akan hilang. Nah, ini yang barangkali menimbulkan geram oleh banyak orang. Satu hari direkam, diupload ke media sosial, dan akhirnya viral. Barulah mendapat perhatian. Satpol PP pun datang ke lokasi menanyakan lebih lanjut dan mencari keberadaan ibu. Sempat sehari semalam itu tidak ada kabar nih si ibu tinggal di mana, kondisi seperti apa gitu, itu sempat tidak ada sampai kemudian ditemukan. Nah, saat ditemukan ya ibunya langsung dibawa ke Dinsos dan cukup mengejutkan. Ternyata itu bukan anaknya, tetapi anak tetangganya yang memang disewa setiap hari oleh si pelaku sebesar 20.000 per hari. Nah, coba ya, untuk makan, menyambung hidup atas nama ekonomi, kemudian tega melakukan ini. Padahal seharusnya atas nama apapun, eksploitasi anak untuk kepentingan ekonomi seperti ini tidak diperkenankan dan melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Lalu, bagaimana keadaan si ibu dan bayi? Dan ternyata ibunya dibawa ke dinas sosial dalam satu pendataan, ternyata pernah di sana. Pernah dikasih pelatihan untuk wirausaha, tapi ternyata si ibu ketangkap lagi dan kembali dan terbukti tadi ya mengeksploitasi anaknya gitu ya, setidaknya dengan 20.000 katanya itu untuk menyambung hidup, untuk makan dan lain-lain. Memang ini ada persoalan ekonomi, kita tahulah di masa pandemi banyak orang yang kemudian menjadi susah, PHK juga besar-besaran, tapi mengeksploitasi anak apalagi bayi dengan dicat silver rasanya sesuatu yang tentu tidak bisa diterima banyak orang. Nah, bagaimana kemudian penyelesaian kasus ini? Memang ini agak rumit ya, karena di satu sisi kalau si ibu melakukan ini apakah tindak pidana gitu ya. Terus kalau itu tindak pidana terus dibawa ke polisi lalu terbukti ibunya dipenjara. Lalu bagaimana nasib anaknya? Berarti anaknya juga akan ikut ibunya masuk ke penjara, begitu? Nah, lalu kemudian kalau sudah keluar, misalnya tidak terlalu lama ya,
keluar deh dari jeruji besi. Apakah juga akan berubah? Apakah kemudian anaknya juga tidak akan diperlakukan seperti itu? Ini masih bayi aja begini, apalagi kalau anaknya kemudian sudah beranjak besar. Artinya anak ini apakah tepat dalam perawatan atau pengasuhan sang ibu? Tentu perlu didalami. Siapa yang bisa mendalami? Ya dinas sosial dan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di lokasi itu, di wilayah itu. Ya harus dipastikan apakah pengasuhannya tepat kepada keluarganya sendiri ini. Kalau tidak, sebenarnya dalam PP 44 tahun 2017 terkait pengasuhan itu bisa dengan keluarga terdekat. Artinya apakah ada kakek nenek, ya 3 derajat sih, apa paman, bibi, itu bisa yang lebih layak untuk mengasuh anak ini. Nah tentu itu perlu ya dibicarakan, perlu duduk bersama semua pihak. Nah ini yang harus segera diinisiasi untuk dilakukan. Dan tentu saja nasib si bayi menjadi yang kita pikirkan. Artinya ini ada permasalahan orang dewasa yang berdampak pada bayi. Kalau memang kita ingin punya anak dan punya anak, harusnya kita siap. Artinya siap segalanya, bukan kemudian menggunakan anak untuk kepentingan-kepentingan tertentu ya, apapun alasannya, meski soal ekonomi. Nah tentu saja kalau masalahnya ekonomi, apakah ini bisa diberdayakan? Apakah kemudian bisa dapat bantuan-bantuan sebagaimana negara memiliki bantuan untuk kelompok-kelompok seperti ini? Nah tentu semuanya dinas sosial, Kementerian Sosial ini yang harus mendalami dan apakah berhak mendapatkan misalnya keluarga yang harapan ya keluarga PKH itu apakah dia layak atau tidak dengan kondisi yang seperti ini. Kalau tidak ya terus-menerus anaknya bisa dieksploitasi secara ekonomi padahal masih bayi, disewakan di masa pandemi pula, tentu semua ini sangat membahayakan bayi. Dari sisi kulit sudah membahayakan, apalagi jangka panjang. Dari sisi kan bayi nggak mungkin dikasih masker dan dia berada di luar, itu sudah sangat membahayakan. Nah, apakah efektif juga ya kalau memenjarakan sang ibu? Nah, tentu ini perlu dipikirkan kembali karena hubungan antara si ibu dengan anak kalau dia masih menyusui dan lain-lain, ini kan menjadi pertimbangan. Ya, artinya kalau ibunya di penjara, ya kalau dia masih menyusu, mau tidak mau kan anaknya juga ikut masuk ke penjara, ya. Tentu kalau masalahnya ekonomi, pemerintah pusat, pemerintah daerah ini harus duduk ya bahu-membahu. Mungkin banyak ya yang seperti ini. Sebenarnya fenomena anak silver itu menguat loh di masa pandemi. Sesungguhnya kan tidak boleh ada, pemerintah punya program tuh menghapus anak jalanan. Nah ternyata bertransformasi nggak jadi anak jalanan tapi menjadi anak silver dan itu menjamur ya, jumlahnya banyak. Nah bagaimana nih ya, kemudian orang kan terus memberikan uang, ya barangkali akhirnya fenomena ini banyak. Mungkin harus kita pikirkan juga ya masyarakat, kalau ingin dihapus, ya barangkali tidak memberikan uang. Kalau tidak memberikan uang, ya barangkali tidak muncul fenomena seperti ini. Karena ini nampaknya muncul ketika masa pandemi, karena tadi ya hitungannya adalah permasalahan ekonomi. Nah, barangkali kita harus berpikir bahwa kepentingan terbaik bagi anak adalah di atas segala-galanya. Jadi penyelesaian kasus ini tentu harus mempertimbangkan si bayi, kepentingan terbaik baginya. Apakah tetap bersama orang tuanya? Ataukah bisa ke pengasuhan lain? Atau bagaimana? Apakah orang tuanya ini yang justru diberdayakan dan bisa mendapatkan bantuan secara ekonomi sehingga tidak lagi mengeksploitasi anak-anaknya? Nah, demikian video ini. Ya, jangan lupa untuk di-like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera bunyikan loncengnya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.